Jadi orang-orang yang ngotot sekarang dia masih ngotot bahwa tidak sampai bacaan itu, jangan-jangan ngajinya separuh. Makanya ngaji jangan sepotong-sepotong ya, harus tuntas. Jadi dulu Imam Ahmad juga pernah memfatwakan bahwa bacaan kita untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai. Tapi setelah diberitahu oleh para ahli hadis yang lain yang terpercaya, jadi sekelas Imam Ahmad saja masih mau menerima nasihat, masih mau menerima ilmu dari orang lain. Kok kita yang kayak seperti kita ini kok nggak mau? Minta dalil, dikasih dalil tetap ngeyel. Imam Ahmad ketika disampaikan oleh ulama yang lain, beliau kemudian merubah fatwanya. Ya. Tadinya tidak setuju, akhirnya beliau setuju bahwa bacaan Quran kita sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang sekarang nih, kita hanya Quran dan hadis, dikasih ijma nggak mau, dikasih kias nggak mau, ini perpanjangan tangan dari aliran sesat. Dan pasti sesat. Karena sudah disepakati bahwa dalil itu ada 4, Quran, hadis, ijma, dan kias. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akhbar yang kita cintai ini, serta saudara-saudariku jamaah salat subuh dan majelis taklim. Ya, insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita lanjut, pertama i'tikaf, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga thalabul ilmi. Kemudian terakhir nanti salat isyraq, dan setelah itu ramatamah. Mudah-mudahan ada makan-makan, insya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mulai pertemuan ini kita ganti kitab, Ustaz.
Jadi insya Allah, alhamdulillah, kitab Nasaihul Ibad untuk secara umum dianggap selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita bisa pelajari lagi di rumah. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari dari kitab tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Termasuk untuk penulisnya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian sekarang kita akan mengkaji satu kitab yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu kitab At-Tadhkirah. Lengkapnya At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Kitab Tadhkirah yang secara khusus membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian, orang-orang mati, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, abad ke-7. Nah, kemudian diikhtisar, diringkas kitab ini oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama Al-Imam Asy-Sya'rawi atau Asy-Sya'rani, wafat 973 Hijriah, abad 10. Kira-kira sezaman dengan Al-Imam As-Suyuti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini bisa menjadi penambah semangat kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar bisa menyeimbangkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang kehidupan setelah dunia ini. Mungkin kebanyakan manusia fokusnya pada membahas kehidupan dunia. Saya kira ini tidak kurang. Fokus manusia pada dunia tidak perlu diingatkan lagi. Tetapi untuk urusan setelah dunia, ini mungkin yang banyak orang masih lalai. Maka mudah-mudahan sebagaimana niat juga penulisnya ini, yang kata ulama inilah kitab paling lengkap yang berbicara tentang urusan masalah-masalah kematian dan akhirat. Jadi kalau kita mau bicara tentang kematian, masalah alam kubur, hari akhirat, dan belum membaca kitab ini, kayaknya kata ulama belum sah. Ini luar biasanya. Ada yang nanya, Ustadz, sudah diterjemahkan belum? Sudah. Yang saya dapatkan judulnya Ensiklopedia Kematian atau Ensiklopedia Kematian. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya juga akan memilih beberapa tema. Ya. Tidak sesuai dengan urutannya semua, tapi saya pilih-pilih saja. Di kesempatan ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas satu masalah yang sering dipertanyakan di majelis-majelis ta'lim. Saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan, yaitu bab ma jaa fi qiraatil Qur'an 'indal qabri, halat dafni wa ba'dahu.
wa annahu yasilu ilal mayyiti thawabu ma yuqra wa yud'a lahu wa yustaghfar lahu wa yutasaddaqu an. Apa artinya itu? Sudah paham kan semua? Kita artikan. Jadi bab ini membahas tentang membaca Al-Quran di kuburan. Ketika atau pada saat pemakaman dan setelah pemakaman. Dan sesungguhnya sampai kepada mayit, kepada orang yang meninggal, thawabu ma yukra'u, pahala Al-Quran yang kita baca, wa yud'a lahu, dan doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk orang yang meninggal, wa yustaghfar lahu, dan istighfar, permohonan ampun yang kita minta kepada Allah untuk mayit, wa yutasaddaqu anhu, dan sedekah yang kita niatkan untuk mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Itu kira-kira yang kita bahas pada pertemuan ini, insya Allah. Ya, mas kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah tuntas. Bahkan kata ulama, hukum-hukum ya syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu sudah tuntas sejak adanya madhab al-imam atau al-a'immatul arba'ah. Jadi sejak adanya 4 mazhab di dalam sejarah di dunia Islam, itu sebetulnya sudah selesai persoalan-persoalan fikih. Sehingga dalam sejarah umat itu tinggal berafiliasi kepada salah satunya saja. Karena ini sudah matang dan sudah teruji, sudah terpuji dalam sejarah. Ya. Kalau kita ibaratnya makanan, ini makanan sudah siap saji, tinggal dimakan saja. Nah, kalau kita mau ngulang masak lagi atau meracik lagi, meramu lagi, ini pertama akan menghabiskan waktu kita, ya kan? Waktu kita akan habis. Ya, kita tinggal makan. Kok kita baru mau cari beras atau bahkan nanam padi? Sekarang tinggal nyuap. Waktu kita akan habis. Yang kedua, hasilnya pasti tidak akan bisa sama dengan yang ada. Pasti lebih buruk karena kemampuan kita itu jauh dibanding para ulama-ulama kita dahulu dalam segala aspeknya. Nah, jadi insya Allah ini bisa juga selain ilmu bagi kita, juga bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sebagian orang yang baru ngaji beberapa bulan, berguru kepada seorang guru, tiba-tiba sudah berani menyalah-nyalahkan umat, bahkan ulama. Ilmu tidak seberapa, tapi songongnya luar biasa gitu. Bukan hanya menyalahkan sesama umat Islam, tapi menyalahkan ulama. Bahkan berani sampai pada tingkat menyesatkan, membid'ahkan. Ini kan musibah luar biasa bagi umat, ujian dakwah. Maka mudah-mudahan bahasan ini bisa menjadi bekalan bagi kita, minimal jamaah kita secara internal. Maka jamaah sekalian, kana al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hanbal yang sering dijadikan rujukan utama orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengaku sebagai ahlul hadis.
orang-orang yang selalu merujuk kepada hadis-hadis Nabi, ya juga punya madhab yang keempat ya, yaitu madhab Al-Hambali atau Ahmad bin Hambal. Yaqulu berkata, ya, berfatwa. Jadi perkataan imam itu fatwa. Kalau kita ngomong kan nggak ada nilai hukumnya kan, tapi kalau para ulama itu ngomong, itu berarti satu fatwa hukum. Apa kata beliau? Idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian masuk ke dalam kuburan. Maksudnya kalau kita datang ziarah kubur ya. Faqra'u Fatihatal Kitabi, maka bacalah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Apa yang kita baca kalau kita ziarah kubur? Surat apa? Al-Fatihah. Apalagi wal mu'awwidhataini. Wal mu'awwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya al-mu'awwidhatani atau al-mu'awwidhataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apalagi wa qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Ya. Itu kata Imam Ahmad, kalau kalian ziarah kubur, maka pertama bacakan atau baca suratul Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul huwallahu ahad. Masya Allah. Ini surah-surah pendek tapi bobotnya luar biasa. Ya, qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi ini tiga surat. Lalu waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir. Lalu niatkan pahalanya untuk orang-orang yang ada di kuburan itu. Niatkan pahalanya untuk ahli kubur. Ya, namanya ahli kubur ya. Makanya kalau kita salam kepada ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan masuk di rumah baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena salam gak dijawab-jawab, ngambek. Dia marah, dia bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kata Imam Muhammad, fa innahu yasilu ilaihim. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu sampai kepada mereka. Sampai kepada mereka. Dan tentu dalilnya bukan yang sampai. Kalau tidak percaya, ya mati aja. Bukan begitu dalilnya itu. Atau sampai, kalau balik lagi berarti sampai gitu kan. Ini bukan paket kiriman gitu. Jadi sampai kepada mereka. Jangan ragu-ragu. Nah, wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yunkiru qabla dzalika wusul ats-tsawabi min al-ahya'i lil mauta. Kata Al-Qurtubi, Imam Ahmad dulu pernah tidak setuju dengan pendapat bahwa bacaan Quran kita sampai kepada si mayit. Dulunya gitu. Jadi orang-orang yang ngotot sekarang dia masih ngotot bahwa tidak sampai bacaan itu, jangan-jangan ngajinya separuh. Makanya ngaji jangan sepotong-sepotong ya, harus tuntas. Jadi dulu Imam Ahmad juga pernah memfatwakan bahwa bacaan kita untuk orang yang sudah meninggal tidak sampai.
Kemudian falamma haddatsahu ba'du thiqat anna Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tapi setelah diberitahu oleh para ahli hadis yang lain yang terpercaya, jadi sekelas Imam Ahmad saja masih mau menerima nasihat, masih mau menerima ilmu dari orang lain. Kok kita yang kayak seperti kita ini kok nggak mau? Minta dalil, dikasih dalil tetap ngeyel. Imam Ahmad ketika disampaikan oleh ulama yang lain, dan ini menunjukkan bahwa ilmu kita itu terbatas. Allah sudah bilang, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sealim-alimnya seseorang, ilmunya sedikit. Jadi jangan gampang menyalahkan apalagi menafikan. Lalu setelah disampaikan atau ulama ahli hadis menyampaikan kepada beliau riwayat bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ausa, pernah berwasiat. Apa wasiat Umar bin Khattab? Idza dufina, beliau minta wasiatnya kalau nanti dikuburkan, dimakamkan, ayyuqra'a inda ra'sihi, agar dibacakan di bagian kepalanya, di bagian kepalanya, Fatihatul Kitabi, suratul Fatihah, wa khatimata suratil Baqarah, dan penutup daripada surat Al-Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah itu apa? Ada yang bilang shadaqallahul azim. Bukan. Itu mah selesai ngaji itu. Jadi penutup surat Al-Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sampai akhir. Itu yang dimaksud dengan khatimatus suratil Baqarah. Nah, itu faraja'a an dalika. Nah, sehingga beliau kemudian merubah fatwanya. Ya. Tadinya tidak setuju, akhirnya beliau setuju bahwa bacaan Quran kita sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika balaghana an Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam rahimahullah. Begitu juga kata Imam Al-Qurtubi, riwayat dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar yang bergelar dengan Sultanul Ulama. Apa artinya Sultanul Ulama? Rajanya ulama. Jadi ini bukan ulama-ulama kaleng-kaleng, bukan. Bukan orang-orang yang merasa alim, bukan. Tapi Sultanul Ulama, rajanya ulama. Dan jamaah sekalian, gelaran-gelaran seperti ini misalnya Hujjatul Islam Al-Ghazali, itu gelaran bukan dia yang ngasih, bukan teman-temannya yang ngasih. Termasuk dengan gelaran Sultanul Ulama, bukan dia, tapi justru kadang-kadang dari musuhnya, diakui oleh lawan dan oleh kawan dan lawan. Jadi beliau ini adalah sebagai Sultan Ulama, wafat 660 Hijriah. Juga seperti Imam Ahmad dulunya tidak menganggap bahwa bacaan Quran itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan dalil surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Saya
di beberapa waktu yang lalu di salah satu majelis juga berceramah tentang masalah ini. Ya, tiba-tiba setelah pengajian datang jemaah kepada saya, Ustaz, kan Al-Quran mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, saya bilang karena ini jemaah kita harus jawab kan. Kalau dia baik-baik memang nanya untuk niatnya belajar, kita jawab. Yang penting jangan nanya untuk nguji-nguji Ustaz atau mau ribut gitu kan. Itu lain lagi niatnya. Jadi bahwa setiap manusia itu tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Jadi bahwa bacaan Quran orang hidup untuk orang mati nggak ada manfaatnya. Itu awalnya seperti itu. Karena manusia prinsipnya hanya mendapatkan apa yang dia usahakan sendiri. Nah, ini kan namanya ada keumumannya, prinsipnya seperti itu. Ya, seperti juga ayat bahwa manusia tidak menanggung dosa orang lain. Itu prinsip. Tapi ada pengecualian, ada kekhususan. Makanya belajar tidak cukup dengan mengetahui dalil, tapi juga harus memahami dalil dan bisa memahami cara menerapkan dalil. Dalil bisa benar, tapi salah memakai dalil, nggak benar juga. Ya. Jadi itu surat An-Najm ayat 39. Lalu falamma mata, ketika beliau sudah wafat, meninggal dunia, ra'ahu ba'du ashabihi, sebagian sahabatnya bermimpi melihat beliau. Orang-orang dulu, Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama dulu mimpinya itu bersih. Ya, mimpinya bersih. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita sudah kotor karena hati kita sudah banyak kotor. Lalu fasa'alahu an dzalik. Di dalam mimpi itu beliau ditanya tentang sampainya pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Faqala, lalu dia berkata, qad raja'tu amma kuntu aquluhu. Saya sudah rujuk, sudah kembali dari pendapat saya yang dulu. Min adami wusulith thawabi ilal mauta, bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal. Hina ra'aitu wusulahu, ketika saya melihat bahwa pahala bacaan itu sampai, wa ana fil qabri, ketika saya di kubur itu. Jadi ada temannya bermimpi berdialog dengan Al-Izz. Kan ulama nggak mungkin ngarang-ngarang ya. Jadi kalau ada orang bilang ini kan dongeng-dongeng gitu kan. Ya kalau kayak kita mungkin dongeng. Sekelas sahabatnya, muridnya. Jadi ashab itu biasanya artinya murid. Murid-murid dekatnya Sultan ulama nggak mungkin berbohong. Masa mau berbohong mengatasnamakan agama gitu. Ya. Dan tentu andaikan pun tidak kita percaya mimpi itu, maka riwayat Umar bin Khattab berwasiat, kalau saya mati tolong bacakan suratul Fatihah di kepalaku dan juga bacakan akhir suratul Baqarah. Jadi ini penguat saja. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikuatkan oleh satu riwayat hadis marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man marra bil maqabir." Barang siapa yang lewat di kuburan. Orang-orang di sini nih selalu lewat ya. Saya setiap mau ke sini lewat sini. Sepi lagi. Gak ada orang. Saya sering selalu membaca Assalamualaikum ya alal kubur minal mu'minin wal mu'minat.
wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa kumul afiyah. Ya, ketika assalamualaikum ya ahlul kubur, saya tolak-tolak ke samping itu. Khawatir ada yang jawab gitu kan. Waalaikumsalam. Sini Bu ya, Kebun Nanas ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang lewat di pekuburan, pekuburan mana saja, faqara'a qul huwallahu ahad, lalu dia membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, asyara marrah, 11 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali. Thumma wahaba ajrahu lil amwat. Kemudian dia hadiahkan. Jadi istilah menghadiahkan pahala itu sudah ada dalam hadis. Kemudian dia hadiahkan pahalanya, pahala bacaan Al-Ikhlas 11 kali itu, untuk orang-orang yang meninggal dunia itu, yang ada di kuburan. Maka u'tiya minal ajri, dia mendapatkan pahala, kita yang baca nih dapat pahala, bi'adadil amwat, sejumlah orang-orang meninggal yang ada di kuburan itu. Jadi kalau di kuburan itu ada 500 orang, maka kita mendapatkan pahala 500. Di Jakarta kuburan yang paling besar apa? Kira-kira kalau di Kebun Nanas ini ada berapa ribu orang? Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita membacakan Al-Ikhlas 11 kali, maka kita mendapatkan, jadi feedbacknya kembali kepada kita itu, kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian jemaah sekalian, wa kana al-Hasanul Basri, dan adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wafat 110 Hijriah, yaqulu, berkata, man dakhala al-maqabir, barang siapa yang masuk di dalam pekuburan atau ziarah kubur, faqala, lalu dia berdoa membaca Allahumma rabba hadhil ajsad al-baliyah wal 'idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah, Allahumma fa'adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni kutiba lahu bi'adadihim hasanat. Kata Al-Hasan Basri, barang siapa yang ziarah kubur kemudian membaca doa ini, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah, ya Allah, Tuhan jasad-jasad yang telah musnah, wal 'idhamin nakhirah, tulang-tulang yang telah hancur, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar meninggalkan dunia, wa hiya bika mu'minah, sedangkan dia beriman kepadamu. Allahumma, ya Allah, fa'adkhil 'alaiha, masukkanlah ke dalam mereka, ruham minka, roh darimu, wa salaman minni, dan ucapan keselamatan dariku. Siapa yang baca itu? Kata beliau, kutiba lahu, maka ditetapkan untuknya bi'adadihim hasanatin, kebaikan sejumlah orang yang didoakan itu. Jadi kalau di kuburan yang kita ziarahi itu ada 1000 orang, maka insya Allah kita akan mendapatkan 1000 kebaikan. Insya Allah. Kemudian lalu Al-Imam Al-Qurtubi
mengutip sebuah ijma. Sehingga kalau ada orang-orang sekarang nih, ada ulama sekarang apalagi kelas ustadz yang menyalahkan itu, ini sudah lama ijma. Jadi Al-Imam Qurtubi mengatakan wa qad ajma'al ulama. Ulama telah ijma. Dalil itu kan yang disepakati ulama itu ada 4. Pertama apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Jadi kalau ada orang dalil Al-Quran dan hadis belum lengkap. Ya. Dan di zaman salafus saleh, generasi imam-imam mazhab itu, yang menolak ijma itu adalah aliran sesat. Yang menolak qiyas itu aliran sesat. Jadi kalau ada orang sekarang nih, kita hanya Quran dan hadis, dikasih ijma nggak mau, dikasih qiyas nggak mau, ini perpanjangan tangan dari aliran sesat. Dan pasti sesat. Karena sudah disepakati bahwa dalil itu ada 4. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kata Al-Qurtubi, wa qad ajma'al ulama'u ala wusuli thawabis sadaqah lil amwat. Ulama telah sepakat, telah ijma. Jadi kalau ada pun yang tidak setuju, nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Itu aliran sesat. Telah ijma bahwa pahala, ijma sampainya pahala sedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, pahala sedekah itu sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fakadzalikal qaulu fi qiraatil Qur'an. Begitu juga ijma sampainya bacaan Al-Quran. Wa doa juga doa. Wal istighfar juga istighfar. Idh kullun sadaqah. Karena semua itu adalah termasuk sadaqah. Wa yu'ayyiduhu hadisur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sadaqah. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ya Rasulullah, ummiku, ibuku sudah wafat. Afa atasaddaqu anha? Boleh enggak saya bersedekah untuknya? Artinya bersedekah pahalanya untuk almarhumah. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Ya, boleh. Jadi bersedekah untuk orang meninggal dunia itu sunnah. Ya, bukan musyrik. Ini pahara ini. Masa sunnah dibilang musyrik? Nah, kemudian orang itu nanya lagi, ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah? Bentuk sedekah yang paling afdal itu apa ya Rasulullah? Jadi sedekah itu kan luas. Bahkan kata Nabi di hadis lain, ini hadis riwayat Al-Bukhari, wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi kebaikan apa saja bisa kita sedekahkan. Lalu, tapi ketika orang itu nanya kepada Nabi, Nabi kan menyesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah yang paling afdal, yang paling bagus ya Rasul apa? Kata Nabi, sakyul ma. Ngasih air minum. Sedekah air minum, itulah sedekah yang paling afdal. Artinya, yang paling cepat orang gunakan. Kan sedekah itu akan menjadi baik kalau cepat dimanfaatkan. Kalau air minum, Bapak Ibu sekalian, begitu ditaruh, langsung bocor. Ya, kalau misalnya kita ngasih sedekah orang pakaian misalnya, belum tentu dia langsung pakai. Mungkin nunggu sampai lebaran.
Iya kan? Tapi kalau ngasih air minum, langsung dipakai. Nah, artinya kata ulama, bukan karena itu yang paling bagus, lalu semua orang sedekah air. Semua sedekah air, jangan. Kalau semua sedekah air, jadi becek kita. Artinya bahwa ma'ruf kebaikan apapun bisa kita sedekahkan. Misalnya contohnya nih, kan masjid lagi dikerja nih. Lalu ada jemaah karena nggak kebetulan nganggur nih. Lalu dia datang, Ustadz, datang ke Ustadz Fatah, kemudian Ustadz, saya mau ikut bantu tukang kerja, nggak usah digaji. Pahala kerja saya ini saya niatkan untuk ibuku yang sudah meninggal dunia. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kerja itu ma'ruf, bisa disedekahkan, bisa disedekahkan. Atau ada yang sedekah apapun itu bisa disedekahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Falam yakhussas sadaqah bil mal, kata beliau, Nabi tidak mengkhususkan sedekah dengan harta saja. Jadi bisa dengan jasa, bisa dengan pikiran kita, ilmu, bisa dengan nasihat, bisa dengan apa saja. Yang penting ma'ruf. Wa kadzalika yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini juga didukung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil al-mat'ub. Orang meninggal dunia di dalam kuburnya itu seperti orang al-ghariq. Al-ghariq, apa al-ghariq? Orang yang tenggelam. Orang tenggelam. Apa yang diharapkan orang tenggelam? Yantadhiru da'watan. Jadi seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu dia tidak pernah berpikir lagi mau dapat ini, dapat itu. Yang penting ada yang orang bisa menolong, ya kan? Di pikiran orang yang tenggelam itu, kapan ada penolong nih? Ya. Jadi enggak mau lagi mau beli ini, enggak ada di pikirannya orang yang tenggelam itu. Nah, jadi kata Nabi, orang yang ada di dalam kuburnya itu kal ghariqil mat'ub, seperti orang yang tenggelam menunggu pertolongan. Yantadhiru da'watan, maka orang meninggal dunia menunggu doa. Tulhikuhu, yang diperoleh, dikirimkan oleh min abihi, pertama bapaknya. Kalau misalnya anak duluan meninggal dari bapaknya, maka anak itu pasti menunggu doa dari bapaknya. Au min akhihi, atau dari saudaranya. Bapaknya di sini termasuk ibunya kan? Karena inilah orang-orang yang ketika kita hidup perhatian sama kita kan? Orang tua, saudara, adik kakak. Kalau ketika hidupnya saja musuh-musuhan, bisa dipastikan kalau mati pasti enggak doakan. Ya kan? Makanya jangan gontok-gontokan gara-gara warisan adik kakak tuh. Nanti kita kehilangan doanya. Aw min shadiqin lahu, atau dari temannya, sahabat baiknya. Makanya kalau kita bersahabat dengan orang, ya niatkan mudah-mudahan nanti kalau saya duluan meninggal, kita dapat doanya dari dia. Insya Allah. Fa idza lahiqathu, kalau ada doa yang dikirim dari orang tuanya, atau sebaliknya dari anaknya, atau saudaranya, atau sahabat dekatnya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Bagi orang meninggal dunia, kiriman doa itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi orang-orang meninggal dunia yang paling ditunggu itu adalah doa orang-orang
orang-orang hidup. Makanya kita jangan pernah pelit mendoakan terutama orang tua kita yang sudah wafat. Minimal ba'da salat. Ya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena tidak semua jemaah ingat, maka imam itu disunahkan memimpin doa. Kecuali kalau sudah jago-jago semua doa sendiri, nggak perlu kita pimpin. Tapi jemaah bervariasi. Makanya ulama dulu hebat. Ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW, doa berjamaah. Maka dituntun jamaah, diingatkan. Tapi kata guru-guru kita juga, biar doanya tidak monoton. Dan kalau selalu hanya bahasa Arab, Rabbi ghfirli wali walidayya, jangan. Bisa-bisa tidak ada rasanya, karena sudah rutinitasnya. Maka bisa dengan bahasa kita. Ya Allah, ampuni ibuku, ampuni almarhum ayahku, kakekku, nenekku, atau siapapun. Ya, lapangkan kuburnya, terima amal baiknya, ibadahnya, ampuni segala dosanya. Itu lebih terasa ya. Jadi lebih terasa ketimbang tentu bagus dibaca doa yang ma'thur, yang berbahasa Arab, kemudian ditambah lagi untuk menguatkan rasanya dengan bahasa kita. Nah, jamaah sekalian. Kemudian, jadi orang-orang di alam kubur itu, karena yang ditunggu adalah doa orang yang hidup. Jadi setiap waktu sholat mereka berharap, nanti anakku nih, kalau orang tua kan rata-rata kan biasanya meninggal duluan orang tua kan, walaupun ada juga anak duluan. Nah, kalau orang tua setiap waktu sholat berharap, nah nanti anakku ini mungkin habis sholat subuh akan berdoa untuk saya. Ditunggu itu. Ternyata pada subuh enggak. Kenapa enggak? Bangunnya jam 7. Bangunnya jam 7. Kesiangan. Mungkin anakku ketiduran karena semalam lembur ya, kecapean. Mungkin nanti zuhur. Zuhur kok enggak ada doa? Kayaknya sibuk kerja deh. Mungkin kali asar. Sampai asar kok nggak ada doa. Oh, jangan-jangan di perjalanan pulang ke rumah. Atau ada kunjungan kemana gitu. Kayaknya maghrib nih, udah sampai di rumah maghrib. Kok maghrib nggak ada? Isya nggak ada. Sedih orang tua. Satu hari nggak mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Maka jamaah sekalian, apa yang diharapkan? Satu-satunya yang diharapkan orang-orang yang tidak ada yang peduli kepadanya adalah hari Jumat. Doa dari khotib ketika mengatakan, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Karena tidak semua orang tua punya anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, tidak semua orang meninggal, Pak, Bu, banyak yang peduli kepadanya. Boro-boro setelah meninggal, hidup aja banyak yang gak peduli. Apalagi yang banyak musuhnya kan. Kalau yang ketika hidupnya sombong, banyak musuh, mungkin ketika meninggal sudah nggak ada lagi yang ingat sama dia. Yang kita harapkan dari orang-orang hidup adalah doanya. Makanya kenapa doa waktu Jumat itu adalah rukun khutbah, karena ini hadiah yang paling minimal yang akan didapatkan orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat.
Kemudian jamaah sekalian, wa hukiya anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, semoga Allah meridainya, anna imra'atan kanat tu'adzab fi qabriha, bahwa seorang perempuan pernah disiksa di alam kuburnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini ada amanah tersendiri. Jadi yang banyak diazab di kubur itu ternyata perempuan. Bahkan yang banyak di neraka itu perempuan. Ya, maaf Bu ya. Ini bukan di perempuan di sini, bukan. Tapi ini peringatan kan? Peringatan. Kenapa? Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa perempuan banyak ahli neraka? Mungkin ada yang bilang karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Bukan. Itu kan persoalan sensus. Itu BPS punya urusan itu. Satu, bukan karena sholatnya malas, bukan. Perempuan lebih awet, lebih cakep ibadahnya perempuan. Ya, bukan sedekahnya kurang, bukan. Apanya yang kurang? Ada yang bilang kurang ajar katanya. Ya, perempuan itu jamaah sekalian banyak yakfurnal ashir. Kata Nabi itu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi yakfurnal ashir itu adalah seringkali lupa kepada kebaikan suaminya. Nah loh, padahal mulai colek-colekan. Kena nih kita. Ini bukan perempuan di sini ya. Ini perempuan yang di YouTube. Yang kita bilang di YouTube. Jadi perempuan itu banyak. Ya, tidak semua ya. Seringkali melupakan jasa baik suaminya. Ya. Kalau udah marah, udah hilang semua kebaikan suami. Sejarah keluar, sirah keluar. Diungkit-ungkit semuanya. Itu makanya lebih harus hati-hati. Tapi masuk surganya perempuan lebih simpel juga. Jaga sholatnya, taat sama suaminya, ya amanah mengurus rumah tangganya, puasa bulan Ramadan, masuk surga. Laki-laki tidak berat jadi laki-laki. Ya. Jadi masya Allah syariat itu seimbang. Nah, jadi ada perempuan yang diazab di alam kuburnya. Dari mana ketahuan? Wa kullun nasi yarawna fil manam. Karena semua keluarganya, orang-orang di kampungnya bermimpi melihat ya, bahwa wanita itu disiksa. Thumma ruwiyat ba'da dzalika wa hiya fin na'im. Tapi setelah itu mereka mimpi lagi, berubah mimpinya dari disiksa menjadi wanita itu dapat nikmat di alam kuburnya. Faqilalah, lalu ditanya wanita itu, ma sababu dzalika? Apa penyebabnya dari disiksa menjadi dapat nikmat? Lalu faqalat, dia menjawab, marra bina rajulun. Ada seorang laki-laki, ada seseorang lewat. Faqara'a al-Fatihah. Lalu orang itu baca suratul Fatihah. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat atas Nabi. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhir surah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa ahda dzalika lana. Lalu orang itu menghadiahkan pahalanya untuk kami yang ada di alam kubur itu. Wa kana fil maqbarah, dan di kuburan itu 560 rajulan, ada 560 penghuni. Ada 560 kuburan. Ya. Fanudia. Jadi di kuburan itu ada 560 orang rajulan fil azab yang sedang disiksa. Fanudia, lalu diserukanlah
irfa'ul 'adzaba anhum, hentikan siksaan dari mereka, bi barakati salati hadzal rajul 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada salawatnya orang itu atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan kepada penghuni kuburan itu. Masya Allah, salawat yang sangat ringan sekali. Makanya kalau kita lewat di kuburan, ziarah kubur, jangan lupa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ini kita niatkan pahala salawat saya, bacaan surat saya, sedekah saya untuk orang tua, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa hukiya anil Harits bin Minhal, diriwayatkan dari Al Harits bin Minhal, annahu qala, beliau berkata, zurtu jabbanatan marrah, saya pernah ziarah ke satu pekuburan. Faghalaba alayya naum, lalu saya ngantuk. Fanimtu, lalu saya tertidur. Wa kana fihi qabrun, lalu di dekat dia tidur ada kuburan. Jadi dia tertidur ketika ziarah kubur. Kalau kita nggak mau tidur nih, pasti nggak ngantuk kalau kita nih. Ini orang nggak takut. Kira-kira ada nggak ziarah kubur ngantuk, lalu tertidur di situ? Ya kalau tertidur kita tinggalin aja ya. Lalu kita bacain Yasin sama-sama gitu. Ya kayak ada pernah kejadian jamaah sekalian di pesantren, ada santri itu memang terkenal susah bangun. Waktu sholat susah bangun. Akhirnya ustadznya bilang begini, diajarin sama teman-teman di asramanya, jangan dibangunin. Nah setiap kamu pulang sholat, kamu melingkar di sampingnya bacakan surah Yasin. Jadi suatu ketika teman-temannya ngambil Quran setelah sholat subuh, si anak itu tidur, ramai dibaca Yasin, sekamar ada lebih 10 orang itu kan. Dan mulailah anak itu bangun kenapa gitu, tola gitu, jangan-jangan saya sudah meninggal nih, baca Yasin. Dan si santri-santri yang baca Quran ini nggak berhenti ketika itu bangun tuh, lalu dia pegang satu-satu tuh. Tetap aja baca Quran. Dan alhamdulillah dengan terapi itu, setelah itu nggak pernah lagi ketiduran gitu. Ini bisa dicoba juga di rumah ya, kalau suaminya ibu-ibu ya yang malas bangun subuh ya. Sepakat dengan anak-anak dibacain surat Yasin itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, fasami'tu sautan mukmi'ah min hadidin yudrabu biha sahibu hadzal qabri. Lalu tiba-tiba dia mendengarkan suara keras yang dipukulkan di dalam alam kubur itu. Seterusnya dan seterusnya. Kemudian lalu faqala fastaiqadtu min manami. Lalu saya tiba-tiba terbangun dari tidurku, fazi'an, kaget gitu kan. Wa sa'altu an ahlihi. Lalu saya buru-buru mencari informasi tentang yang punya kuburan ini. Yang punya kuburan. Fawajadtu lahu thalatha banat. Lalu dia menemukan ada 3 anaknya perempuan. Jadi orang yang sudah meninggal di kuburan itu ternyata setelah dicari tahu ada 3 anaknya perempuan. Fa akhbartuhunna bihali abihim. Lalu saya sampaikan kepada mereka tentang perihal bapaknya di alam kubur itu. Ya, dia disiksa. Wa akhbartu bidzalika ashabahu, lalu saya juga informasikan kepada teman-teman dekatnya yang peduli. Ini pentingnya kita dalam hidup ini punya sahabat-sahabat dekat.
Kemudian fa'atau ila qabrihi, setelah mereka diberitahu, 3 putrinya kemudian teman-teman dekatnya itu datang kepada kuburnya. Wa baqau, mereka menangis. Wa sa'alullaha ta'ala ayyaghfira lahu, kemudian mohon kepada Allah agar orang itu diampuni oleh Allah. Falamma kana ba'da ayyam, dan setelah beberapa hari berlalu, nimtu bijanibi qabrihi, saya datang lagi ke ziarah kubur dan tidur lagi di samping kuburan itu. Fara'aituhu fi hay'atin hasanah, lalu aku melihat dalam kondisi yang baik. Wa ala ra'sihi tajun, di atas kepalanya ada mahkota, yakhtiful basar, yang sangat mencolok mata. Wa fi rijlaihi na'lani min dhahabin, di kedua kakinya terdapat 2 sendal dari emas. Wa qala li, lalu dia berkata kepadaku, jazakallahu ta'ala anni khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu kepadaku. Haitsu a'lamta bi banati, karena kamulah yang telah menginformasikan kepada 3 orang anakku, wa ashabi, dan sahabat-sahabat dekatku, hatta astaghfaru li, sehingga mereka mohon ampun kepada Allah untukku, wa da'auli, dan mereka berdoa kepada Allah untukku. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, mengingatkan kepada kita tentang kehidupan ini dan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.